Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saham Sukses Berkah. Kali ini kita akan bahas saham-saham yang potensial karena kita besok sudah menuju bulan Ramadan. Jadi apa aja saham yang potensial menuju bulan Ramadan ini. Jadi nanti kita mungkin ada saham-saham dari retail, lalu ada saham-saham dari poultry, nah saham-saham dari consumer. Nah ini yang mungkin akan bangkit di bulan Ramadan ya teman-teman. Karena kalau kita lihat dari saham konsumer sendiri, kenaikannya masih belum cukup signifikan untuk di bulan-bulan lalu. Bahkan masih cenderung turun dan apa kita lihat nanti potensinya di bulan Ramadan seperti apa. Sebelum lanjut ke analisa dari Saham Sukses Berkah, jangan lupa subscribe YouTube Saham Sukses Berkah, dan jangan lupa juga like, komen, dan share, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update-update terbaru dari YouTube Saham Sukses Berkah. Oke, kali ini kita akan bahas dari IHSG seperti IHSG dulu, potensinya seperti apa, dan memang kalau kita lihat di minggu lalu, IHSG sudah naik cukup signifikan ya teman-teman. Jadi sudah hijau 3 hari, hijau lalu kemarin di sesi akhir di hari Jumat, ya seperti biasa masih cukup normal, memang di akhir minggu itu menjadi waktunya untuk teman-teman yang memang weekly tradingnya itu untuk take profit di hari Jumat ya. Memang sudah waktunya untuk take profit di hari Jumat. Makanya di hari Jumat itu masih cenderung turun. Nah, kalau kita lihat pun IHSG di minggu lalu asing jualan cukup besar ya teman-teman, terutama di BBRI dan BBCA. Kalau kita lihat total penjualan asing di minggu lalu sekitar minus 1,84 triliun. Nah, ini memang cukup besar sekali. Kalau kita lihat memang dari perbankan besar, terutama memang penyokong IHSG yaitu BBRI dan BBCA. Nah, semoga aja di minggu ini BBRI dan BBCA berhasil di net buy asing dan berhasil membuat IHSG naik kembali ke atas 6.100 sampai 6.200. Memang saat ini kalau kita lihat ya untuk ya tren IHSG sendiri masih cenderung konsolidasi sampai dengan akhir Q2 nanti masih akan cenderung konsolidasi karena kalau kita batas terakhir masih investor-investor ini masih menunggu laporan keuangan dari Q4 2020 dan laporan keuangan untuk di Q1 2021. Nah, untuk Q4 2020 terakhir nanti ada pelaporan ya masih di akhir April ini, dan untuk Q1 2021 ini masih akan nanti di bulan Juni ya. Di bulan Juni jadi ada pelaporan keuangan yang nanti jadi memang investor masih menunggu saham-saham mana aja yang masih perusahaan-perusahaan mana saja yang masih kuat menahan badai pandemi ini. Dan memang kalau kita lihat dari ekonomi Indonesia, walaupun di Q1 masih cenderung minus ya, atau di Q1 ini masih cenderung minus, tapi minusnya itu mulai berkurang ya dibandingkan dari minus-minus di tahun lalu ya. Jadi cenderung naik trennya nih teman-teman, karena dari minusnya dari minus 5, minus 2 dan nanti menuju mendekati positif ya untuk perkembangan ekonomi. Jadi masih cenderung wajar dan masih IHSG pun masih ada potensi untuk naik ke titik lebih tinggi lagi. Dan saat ini memang kalau kita lihat ke titik tertingginya adalah di 6394 ya, di 6394 ini menjadi titik tertinggi dari IHSG teman-teman. Nah, di titik 6394 ini menjadi titik tertinggi dari IHSG. Nah, potensinya seperti apa? Kita lihat nanti memang jika asing minggu ini dan minggu depan net buy di saham BBCA dan BBRI, untuk potensi IHSG masih akan lanjut ke titik resisten selanjutnya yaitu di 6231. Nah, saat ini pun memang IHSG masih tertahan di area supportnya yaitu di 6060 ya. Jadi selama masih 6060 dan kalau kita lihat MA5 pun support MA5 pun masih di 6030-an. Jadi masih cukup aman kalaupun
IHSG turun ke 6030. Kalau kita lihat pun trennya memang sudah mulai pembalikan arah dan kita lihat pun volumenya mulai meningkat untuk IHSG. Nah, jadi perlu diwaspadai memang cenderung sideways atau cenderung konsolidasi untuk IHSG sampai bulan Juni 2021. Jadi teman-teman mainnya untuk trading plan-nya harus cukup ketat dan harus bisa ditahan untuk swing panjangnya dulu seperti itu. Mungkin ada beberapa saham-saham yang potensi seperti saat ini, nanti kita akan bahas saham-saham yang akan berpotensi di bulan Ramadan. Yang pertama akan kita bahas adalah saham RALS. Nah, RALS ini ada potensi karena akan biasanya di bulan Ramadan ini akan banyak sekali orang yang berbelanja baju ya di menuju Lebaran nanti akan banyak orang-orang yang berbelanja baju. Jadi RALS ini akan berpotensi ya untuk bisa naik lebih tinggi. Dan kalau kita lihat pun memang saat ini saham RALS ini masih tertahan di area supportnya yaitu di 780 sampai 785 ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat trennya memang kalau kita lihat tren di sini masih di jalur uptrend ya. Kalau kita lihat dari Oktober sampai saat ini masih di jalur uptrend dan saat ini pun resikonya terbatas di 775. Nah, selama nanti dia tidak jebol di 775 untuk saham RALS ini masih ada potensi cukup besar teman-teman. Kalau kita lihat trend line dari sini pun memang batasnya di sini ya, batas tertinggi resistennya ya, kalau kita lihat trend line-nya pun. Memang ini menjadi batas resisten yang harus dijebol. Nah, kalau bisa berhasil dijebol untuk resisten ini, garis merah ini ada potensi untuk RALS naik lebih tinggi lagi menuju titik 900 gitu. Dan apalagi sentimen bulan Ramadan ini biasanya sentimen yang cukup bagus untuk saham Ramayana ya. Nah, kalau kita lihat memang kalau secara trennya nanti masih tertahan di sini ya, di area ini ada potensi yang cukup besar jika ke 860 terdekat, titik terdekat tuh di 860. Jadi seperti itu untuk saham RALS. Nah, kalau kita lihat juga dari broker summary seperti apa untuk RALS. Memang di minggu terakhir kemarin RALS itu cenderung didistribusi oleh broker GR dan AZ ya yang cukup besar sekitar 1,7 M dan 1 M ya. Nah, tapi kita lihat volumenya memang untuk volumenya di saham RALS ini volumenya kemarin turun dan harga turun. Jadi cenderung buy on weakness untuk saham RALS. Jadi teman-teman nanti bisa perhatikan di area 770 sampai dengan 775. Nah, selama di area itu masih bertahan, masih ada potensi untuk saham RALS naik di pertengahan Mei ya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah saham dari Main ya, Malindo Feedmill. Nah, itu untuk saham poultry ini, untuk ayam-ayaman, saya masih potensi untuk saham Main karena saham Main masih naiknya belum terlalu tinggi dibandingkan saham-saham yang lain ya seperti Java dan Cepin ya. Nah, ini masih ada potensi dan saat ini pun memang kalau kita lihat membentuk cup and handle ya untuk saham Main ini sendiri. Kita lihat di sini memang ada cup-nya dan di sini ada handle-nya teman-teman. Nah, kalau bisa berhasil break neckline ini, ada potensi break neckline 840, ada potensi untuk main menuju 910. Nah, tapi teman-teman harus pahami resiko ya memang kalau kita lihat, bahkan ini bukan ini ya, kalau kita lihat memang ada inverted ya, inverted head and shoulder ya, bukan cup and handle aja, tapi ada inverted head and shoulders di sini teman-teman. Nah, ini ya, 1, 2, 3. Jadi nanti ada potensinya bahkan kalau misalkan inverted head and shoulders ini, ketika kenaikan ini 30%, ada potensi untuk main pun naik 30% dari neckline-nya. Nah, jadi bisa sampai ke 1000 nih untuk main. Ada potensi ke 1000.
Jadi ada memang kita lihat di sini ada inverted head and shoulders. Jadi kalau misalkan hari ini break ya, head and shoulders-nya, jadi ada potensi untuk naik ke lebih tinggi menuju titik 1000 untuk saham mainnya. Sampai ini ada potensi sampai dengan lebaran nanti ya untuk saham main. Nah, saham yang menarik juga ada saham Cleo ya. Cleo juga cukup menarik, saat ini memang sudah mulai reversal, jadi bisa teman-teman perhatikan ini saham yang ketiga ada Cleo. Cleo kemarin sudah naik dengan volume yang naik, memang kalau kita lihat untuk saham Cleo ini ada potensi menuju trend line-nya yang garis merah ini di 5% dan memang resikonya saat ini memang cukup cukup tipis ya di minus 2,77%. Jadi ini bisa teman-teman perhatikan juga untuk saham Cleo ada potensi yang cukup besar untuk saham Cleo. Dan bagaimana broker summary-nya kalau kita lihat saham Cleo? Saham Cleo kita lihat broker summary-nya memang ada real akumulasi ya. Kita lihat memang dari kemarin di hari Jumat kemarin ini ada akumulasi di sesi 1 teman-teman yang cukup besar. Dan sesi 2 pun penjualannya tidak begitu besar, makanya masih tertahan di MA20. Jadi nanti kalau hari ini bisa berhasil break MA20, saham Cleo ada potensi menuju titik lebih tinggi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan menuju bulan Ramadan ini bisa teman-teman perhatikan memang saham-saham yang termasuk saham-saham poultry, terus retail, consumer itu masih ada potensi untuk menuju titik itu ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe Saham Sukses Berkah dan jangan lupa juga follow Instagram @saham.suksesberkah dan Telegram di SSB Pertalite Channel. Nanti untuk linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini bukan untuk anjuran jual dan beli, ini hanya sebagai insight teman-teman untuk tambahan analisa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.